menjelaskan mengenai konsep dasar. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Alvina Suci Indasari, dengan NIM 195221146, dan rekan saya Nurul Hasanah dengan NIM 195221145. Nama saya Nur Agulianingsih dengan NIM 195221155. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar. Yang pertama, sumber konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan, tempat, dan wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Berbagai sumber atau penulis keuangan mengajukan sehimpunan atau seperangkat dasar yang isinya berbeda-beda. Daftar seperangkat konsep dasar dari berbagai sumber. Yang pertama dari Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. IAI mengadopsi rangka konseptual IASC sehingga konsep dasar yang dipilih juga mengikuti IASC. Yang kedua, Paul Grady. Grady tahun 1965 melakukan studi untuk menginvestasikan praktik akuntansi di Amerika untuk mengidentifikasi berbagai faktor lingkungan, kebiasaan, konsep, prinsip, praktik, metode, dan teknik yang membuat prinsip akuntansi berterima umum Amerika. Yang ketiga penting Principle Board, yaitu menyebut konsep dasar sebagai ciri-ciri dasar dan memuatnya dalam APB Statement nomor 4. APB mengidentifikasi beberapa konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi. Yang keempat ada Wolf, Turner, dan Dodd, yaitu mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sehingga prinsip berorientasi masukan dan prinsip berorientasi keluaran. Yang kelima, Anthony Hawkins dan Merkan. Penulis ini mendaftar 11 konsep berikut ini yang dijadikan basis dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting statement keuangan. Yang keenam ada Patton dan Littleton. Seperangkat konsep dasar yang dikemukakan oleh beliau merupakan konsep dasar yang dikenal sebelumnya. Yang kedua, membahas tentang kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dalam perusahaan dan kesatuan ekonomik. Yang selanjutnya ada batas kesatuan. Batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomik. Artinya akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomik daripada kesatuan yuridis. Batas kesatuan ekonomik adalah kendali oleh suatu manajemen. Selanjutnya, pengertian ekuitas. Ekuitas atau modal merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pemilik. Hal ini berlawanan dengan pendefinisian secara struktural bahwa ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisikan dalam rangka konseptual FASB. Yang selanjutnya, pengertian pendapatan. Pendapatan merupakan hasil dari menjual suatu barang ke perusahaan lain. Jadi kalau ada aliran aset masuk yang terjadi karena perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa, maka aset perusahaan bertambah. Yang selanjutnya, pengertian biaya. Pengertian biaya yaitu penurunan aset yang dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Selanjutnya, sistem berpasangan. Sistem berpasangan atau aspek ganda dikemukakan oleh Anthony Hawkins dan Merchant dengan hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik berpengaruh terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan. Selanjutnya, persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan cara mempresentasi suatu sistem berpasangan agar
penyusun statement keuangan dapat dilakukan dengan cepat. Yang ketiga, artikulasi. Dengan artikulasi akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba dalam statement perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas ekuitas akhir dalam statement perubahan ekuitas yang sama dengan jumlah ekuitas yang dalam neraca. Selanjutnya, kontinuitas usaha. Konsep ini menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala-gejala atau rencana pasti di masa datang bahwa kesatuan suatu usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi, maka akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, arti penting laporan periodik. Dengan konsep kontinuitas usaha, perusahaan berusaha untuk maju dan berkembang dengan jalan menciptakan laba terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Laba diperoleh melalui kegiatan menyerahkan barang atau jasa yang menimbulkan biaya sebagai aliran keluar aset dan kegiatan mendatangkan pendapatan yang merupakan aliran aset masuk akibat penyerahan barang atau jasa tersebut. Selanjutnya, kedudukan statement laba rugi. Orang akan cenderung mengartikan bahwa laba besar suatu periode merupakan indikator kesuksesan manajemen pada periode tersebut. Padahal, laba yang besar sebenarnya hasil dari penjualan yang besar akibat kampanye produk secara bebas. Yang selanjutnya, fungsi neraca dan penilaian elemennya. Tujuan pelaporan pos neraca adalah untuk menunjukkan sisa potensi jasa atau sumber-sumber elektronik yang belum dikonsumsi menjadi biaya dalam tahun yang berakhir pada tanggal neraca, atau dapat dikatakan neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki oleh kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode-periode berikutnya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Saya Alvina dengan NIM 146 akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni ada penghargaan sepakatan. Konsep yang menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga atau penghargaan sepakat yang terlibat dalam setiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang objektif. Selanjutnya ada istilah yang tepat. Istilah nilai akan memberi kesan bahwa akuntansi mengelola bahan yang tidak homogenus. Nilai bersifat subjektif dan interpretatif, sedangkan penghargaan sepakatan adalah apa yang melekat pada objek sehingga bersifat objektif dan inheren. Kemudian ada jasa di balik kos. Satuan mata uang yang digunakan dalam akuntansi karena mudah untuk mengkuantifikasikan objek atau jasa ke dalam satuan yang homogenus, dan juga karena harga dalam satuan adalah cara yang sudah umum untuk menyatakan kesepakatan dalam pertukaran. Kemudian ada keterbatasan informasi akuntansi. Informasi akuntansi sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh pihak eksternal maupun manajemen. Selain itu juga akan mempengaruhi data non-akuntansi. Selanjutnya ada kos melekat. Konsep ini menyatakan bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya sehingga bersifat mudah bergerak dan dapat dipecah-pecah atau digabung. Dasar pikiran konsep ini adalah tujuan pengelompokan, pemecahan, dan penggabungan kos untuk mengikuti aliran dalam upaya menyediakan produk atau jasa. Selanjutnya ada wadah penggabungan. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan kepada pelanggan atau bisa dikatakan telah terjadi penjualan, maka kos yang logis dapat disebut dengan kos barang terjual. Kemudian ada upaya dan hasil. Konsep ini menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapatan dapat dikatakan terbentuk walau belum terrealisasikan. Selanjutnya ada perlunya basis asosiasi. Aliran kas keluar merupakan pengukur upaya, sedangkan aliran kas masuk merupakan pengukur hasil atau capaian. Selisih antara kedua komponen tersebut akan membentuk sebuah laba. Selanjutnya ada penakar asosiasi ideal dan praktis.
Konsep ini merupakan konsekuensi lebih lanjut dari konsep kontinuitas usaha bahwa untuk menentukan kemajuan perusahaan tidak perlu ditunggu nasib akhir perusahaan itu terjadi. Selanjutnya ada laba akuntansi versus ekonomik. Konsep ini mempunyai implikasi terhadap interpretasi laba akuntansi. Dengan konsep ini, laba dipandang sebagai residual atau selisih pengukur dua elemen yang berkaitan, yaitu pendapatan dan biaya. Namun demikian, akuntansi juga mengupayakan agar laba akuntansi sedapat-dapatnya merupakan representasi atau proksi laba ekonomik. Selanjutnya ada kos aktual. Dalam menandingkan upaya dengan hasil akuntansi hanyalah menandingkan upaya yang benar-benar telah dilakukan oleh suatu kesatuan usaha, sehingga laba yang diperoleh adalah selisih biaya dan pendapatan yang diukur dengan kos yang sesungguhnya terjadi. Artinya, kos tersebut timbul karena transaksi, kejadian, atau upaya yang senyata-nyatanya dilakukan. Kemudian ada asas akrual atau himpun. Asas akrual adalah asas dalam pengakuan pendapatan dan biaya yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat hak kesatuan usaha timbul lantaran penyerahan barang atau jasa ke pihak luar, dan biaya diakui pada saat kewajiban timbul lantaran penggunaan sumber ekonomik yang melekat pada barang dan jasa yang diserahkan tersebut. Kemudian ada pengertian depresiasi. Depresiasi adalah biaya nyata, bukan hipotesis. Depresiasi untuk suatu periode harus diperhitungkan dan diakui sebagai biaya karena jasa yang diberikan oleh aset tetap tidak terjadi sekaligus pada saat pemerolehan atau pemberhentian aset tersebut. Kemudian ada kapasitas menganggur. Biaya depresiasi yang telah dihitung dengan metode tertentu harus tetap merupakan biaya untuk menghasilkan pendapatan walaupun perhitungan tersebut menimbulkan atau bahkan menambah rugi operasi. Kemudian ada pos-pos luar biasa. Sebagai konsekuensi konsep dasar dan kontinuitas usaha, konsep upaya dan hasil harus dipandang dalam perspektif jangka panjang, karena perhatian diletakkan pada daya melaba. Konsep upaya dan hasil tidak sekedar mengakibatkan pengkruan dan penangguhan untuk periode berjalan, tetapi juga untuk jangka panjang. Selanjutnya ada bukti terverifikasi dan objektif. Konsep ini menyatakan bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadi data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. Selanjutnya ada arti penting untuk pengaudit. Di samping penting karena membantu pencapaian karakteristik kualitatif informasi yang tinggi, konsep bukti yang dapat diuji kebenarannya dan objektivitas menjadi penting dalam kaitannya dengan pengaudit untuk menentukan kewajaran statement keuangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Aprilianingsih. Objektivitas bukti. Bukti adalah sarana untuk memastikan kebenaran atau memberikan pembuktian. Bukti yang kuat adalah bukti yang dapat memberikan keyakinan tinggi akan kebenaran suatu pernyataan. Bukti terverifikasi atau yang dapat diverifikasi adalah bukti yang mempunyai sifat tertentu, sehingga memungkinkan untuk menjadi bahan pembuktian kebenaran pernyataan. Bukti yang objektif berarti bahwa fakta yang diungkapkan oleh suatu bukti tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau personal bias. Objektivitas relatif. Konsep objektivitas dalam penciptaan data akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan fakta, bukan objektivitas mutlak. Pengertian ditentukan secara objektif adalah bukan alat pengukur yang hanya mempunyai dua angka penunjuk, yaitu positif dan negatif. Tidak ada interval di antaranya. Bukti yang mendukung perlakuan akuntansi tertentu dapat bersifat sepenuhnya objektif, secara meyakinkan objektif, secara meragukan objektif, atau sama sekali tidak subjektif. Dengan konsep relativitas bukti, fakta yang paling objektif akan mendapat bobot paling tinggi untuk dipilih. Objektivitas dan keterverifikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat dan paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Akan tetapi, bila persyaratan objektivitas semacam ini harus diikuti secara mutlak dalam segala hal, maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka pendek dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Asumsi. Asumsi dalam daftar konsep dasar P dan L sebenarnya bukan merupakan konsep dasar, tetapi lebih merupakan asumsi atau didasarkan atas
asumsi tertentu dengan segala keterbatasannya. Kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam perusahaan tertentu adalah semata-mata asumsi dan kenyataan ini harus tetap dipertimbangkan dalam proses pelaporan. Periode 1 tahun. Pelaporan periodik dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi. Untuk tujuan penakaran terhadap pendapatan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut, interval waktu yang biasanya digunakan adalah 1 tahun, baik tahun kalender ataupun tahun buku atau fiskal. Akuntansi menganggap bahwa waktu 1 tahun adalah periode waktu yang tepat untuk pelaporan. Waktu 1 tahun dianggap tidak terlalu pendek dan juga tidak terlalu panjang. Kos sebagai bahan olah. Penghargaan sepakatan yang menjadi bahan olah akuntansi didasarkan atas asumsi bahwa kos faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai wajar pada saat terjadinya. Asumsi di balik penalaran tersebut adalah bahwa para pelaku ekonomi bertindak rasional, suatu asumsi yang tidak selalu benar dalam tiap keadaan. Daya beli uang stabil. Konsep bahwa jumlah rupiah yang tercatat akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang masa. Dalam periode-periode yang mengalami inflasi yang cukup tinggi, asumsi tersebut jelas tidak berlaku lagi untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan mencari laba. Konsep pendapatan dan biaya sebagai aliran jumlah rupiah yang ditandingkan sebenarnya mengandung asumsi bahwa pendapatan adalah objek yang dituju oleh upaya yang diukur dengan kos. Dengan kata lain, perusahaan dipandang sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan laba. Asumsi daripada bentuk. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu konsep di tingkat perekayasaan atau dalam menetapkan standar di tingkat penyusunan standar, akuntansi akan menekankan makna atau substansi ekonomik suatu objek atau kejadian daripada makna yuridisnya, meskipun makna yuridis mungkin menghendaki atau menyarankan perlakuan akuntansi yang berbeda. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan bahwa pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomi atau aset. Pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penguasaan, keanekaragaman akuntansi antar entitas. Konsep ini menyatakan bahwa perbedaan perlakuan akuntansi antar kesatuan usaha merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari karena perbedaan kondisi yang melingkupi dan karakteristik kesatuan usaha individual. Keunikan suatu usaha justru menghendaki perlakuan akuntansi yang berbeda agar informasi keuangan lebih menggambarkan keadaan unit usaha yang sebenarnya. Konservatisme. Konservatisme adalah sikap atau aliran dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar munculan yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Sikap konservatif juga mengandung makna sikap berhati-hati dalam menghadapi resiko dalam cara bersedia mengorbankan sesuatu untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Pengendalian internal menjamin keterandalan data. Konsep ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal yang memadai merupakan sarana untuk mendapatkan keterandalan informasi yang tinggi. Manfaat konsep dasar. Walaupun telah disinggung sebelumnya bahwa konsep dasar berfungsi melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi, konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusunan dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar.